Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Barakallahu fikum kepada seluruh peserta. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Sekarang kita masuk ke pembagian huruf ya, pembagian huruf. Semalam kita sudah mempelajari tentang apa itu huruf ya. Dan kita juga sudah mengetahui ya makna dan tandanya ya. Kata kita huruf itu adalah dia kasta yang paling bawah. Artinya adalah dia selalu membutuhkan uluran tangan dari dua kawannya ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa tandanya adalah dia tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Itulah huruf ya. Pokoknya sisa dari tanda isim dan sisa tanda fi'il. Kalau tidak ada di tanda isim dan juga tidak ada di tanda fi'il berarti dia huruf adamiyah ya. Dia tidak memiliki tanda khusus. Baik, sekarang kita masuk ke pembagian huruf ya. Pembagian huruf. Huruf itu teman-teman sekalian barakallahu fikum ada yang masuk karena perbesar dulu ya. Isim, isim lagi. Huruf ya. Huruf itu ada yang masuk ke isim, ada yang masuk ke fiil dan ada yang masuk ke fiil. Ada yang masuk ke isim dan ada yang masuk ke isim. Dan ada juga dia masuk di keduanya. Bisa di isim dan bisa di fiil. Ya, itu huruf. Dia meskipun tidak bisa berdiri sendiri, ya selalu eh, membutuhkan uluran dari isim dan fiil, alias dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dibarengi dengan isim atau fiil. Ya, dia huruf ini meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, atau bisa masuk ke keduanya sekaligus. Ya. Sekarang kita akan masuk ke huruf yang masuk ke isim. Ya. Huruf yang masuk ke isim. Apa saja itu? Nah, nah, huruf yang masuk pada isim tidak ada di fiil. Jadi huruf ini hanya masuk ke isim saja. Apa saja itu? Huruf jar. Ya. Huruf pertama yang hanya masuk pada isim adalah huruf jar. Huruf jar pada pertemuan sebelumnya sudah Anda sampaikan. Maksudnya adalah huruf jar itu huruf yang bisa membuat kata setelahnya berharokat kasroh atau dalam keadaan al-jar. Huruf jar itu banyak ya. Di sini disebutkan ada min,
artinya dari, ya kurang lebih seperti itulah. Ya kalau kita merujuk ke kitab Al-Awamil Al-Mi'ah karya Abdul Qahir Al-Jurjani, di situ beliau menyebutkan min itu ada asal makna dan ada eh, makna turunannya. Ya. Min itu asalnya adalah lil ibtida. Ya. Min itu libtidai al-ghayah. Ya. Libtidai al-ghayah. Artinya adalah dari. Tapi nggak apa-apa kita terjemahkan dari saja di sini dalam rangka memudahkan. Ila. Ila itu ke. An. Ya tentang lah ya. Tentang. Ala di atas. Fi di dalam. Ruba. Ruba itu bisa litaklil, bisa litaksir ya. Bisa kita terjemahkan eh, apa namanya, betapa banyaknya atau betapa sedikitnya, ya bisa. Muz dan mundu itu sejak, sejak. Jadi kapanpun teman-teman dapati min, ila, an, ala, fi, ruba, muz, mundu, setelahnya ada kata, maka kata itu bisa dikatakan isim. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Dan huruf jar ini hanya masuk ke isim. Nggak ada di fiil. Nggak boleh masuk ke fiil. Ya. Huruf ini, huruf jar, hanya masuk ke isim. Kemudian huruf istisna. Ya, huruf istisna. Istisna itu bermakna kecuali. Ya, istisna itu artinya kecuali. Nah, artinya adalah kecuali. Illa, illa itu kecuali. Illa kecuali. Misalkan, Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Nah, Muhammadan ini bisa kita katakan dia adalah isim. Kok bisa tahu Ustadz dia isim? Karena illa itu hanya masuk ke isim. Artinya adalah para siswa telah datang kecuali Muhammad. Kemudian huruf ketiga yang hanya masuk kepada isim, ya, nggak ada di fiil. Apa itu? Hurufu an-nawasikh. Hurufu an-nawasikh. Huruf-huruf ini didatangkan untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar, ya, untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar. Apa saja huruf nawasikh itu? Inna, ya, sesungguhnya, anna, bahwasannya, ka'anna, sepertinya, lakinna, tetapi, laita, laita itu artinya seandainya, la'alla, semoga, la'alla, semoga, ya, harfu at-tarajji. Jadi gitu. Jadi fokus kita di sini adalah bukan membahas tentang amalannya, bukan. Tapi kita fokus ke huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Bahwa huruf nawasikh ini inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, semuanya masuk. Semuanya hanya masuk ke isim. Tidak ada yang masuk ke fi'il. Itu fokus kita ya. Kemudian hurufun nida. Hurufun nida ini perlu teman-teman ketahui, dia maknanya adalah huruf yang didatangkan untuk memanggil.
Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka ketika kita mengatakan ya Muhammad, maka Muhammad ini kita katakan isim. Isim atau fiil? Isim. Kok bisa Ustadz? Karena kemasukan huruf nida, yaitu ya, ya. Karena huruf nida dia hanya masuk pada isim. Nggak boleh kita katakan ya doroba. Ya, ya. Kenapa? Karena ia ini hanya masuk pada isim. Sedangkan doroba fi'il. Nggak boleh. Jadi, ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya. Maka Muhammad di sini isim. Kok bisa tahu? Karena kemasukan huruf nida. Yaitu ya. Huruf nida hanya masuk pada isim. Jadi teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Hilang ya ini ya. Enggak Ustaz, masih kok. Bentar. Kok ada yang nggak bisa lihat share screen ini. Ntar salah pencet ini apa? Nah, share ulang. Salah pencet. Kemudian teman-teman sekalian, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, bahwa huruf ya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, bisa juga masuk ke keduanya. Huruf yang hanya masuk pada isim itu ada 4. Huruf pertama huruf jar, huruf kedua huruf istisna, huruf ketiga nawasikh, huruf keempat huruf nida, huruf panggilan. Ya, huruf istisna itu bermakna kecuali ya. Kemudian huruf nawasikh itu huruf yang didatangkan untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar. Ya nawasikh artinya adalah pembatal-pembatal hukum mubtada dan khobar. Jadi itu ya huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Teman-teman tidak dapati huruf-huruf ini di fiil, nggak ada. Dia khusus untuk isim. Nah, kalau teman-teman lihat di sini diberikan penekanan oleh penulis bahwa huruf-huruf yang beliau tulis di sini adalah huruf yang sering muncul dan sering digunakan. Apakah ada di luar ini huruf-huruf yang dimaksudkan Ustadz? Ada. Ya, kalau kita ingin merujuk ke kitab-kitab asli, ada. Ya, ada beberapa huruf yang tidak disebutkan oleh beliau. Beliau membawakan huruf-huruf yang sering dipakai saja dalam rangka memudahkan. Tapi sisanya masih masih ada. Kemudian kita masuk ke huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil, ya, nggak ada di isim. Nah, kelihatan nggak ininya? Atau kurang besar?
diperbesar lagi dah. Nah, Cukup Ustaz. udah jelas ya. Nah, huruf-huruf yang kedua ini huruf yang hanya masuk pada fiil, nggak ada di isim, ya, nggak ada di isim. Huruf pertama adalah huruf nawasib. Huruf nawasib. Apa nawasib itu, Ustaz? Nawasib itu dia jamak dari nasib. Nawasib itu adalah amil nasab. Artinya adalah gara-gara huruf inilah fiil setelahnya dinasab, ya, dinasab. Dinasab itu apa, Ustaz? Maksudnya adalah dia simpelnya dia berharokat fathah. Ya, dinasab itu simpelnya dia di fathah, itu aja ya. Atau bisa dengan pengganti fathah. Itu nawasib ya. Nawasib itu amil nasab. Gara-gara huruf inilah kata atau fiil setelahnya di fathah. Di fathah. Apa itu di fathah? Diberikan harokat fathah di akhirnya. Itu simpelnya. An, lan, ya. An, misalkan uridu an azhaba. Azhaba. Kok bisa azhaba, Ustaz? Gara-gara an inilah fiil setelahnya dinasab dengan fathah. Iya. Kalau nggak ada an, Ustaz, nggak boleh dinasab dengan fathah. Dia tetap dengan kondisi awalnya. Azhabu ilal masjidi. Azhabu ilal masjidi. Kalau ada an, uridu an azhaba ilal masjid. Azhaba. Lan, ya, tidak atau tidak akan. Idan, jadi kai, agar, lam kai artinya sama ya, agar atau untuk. Lam juhud, lam juhud ini nah, lamul juhud itu maknanya hampir sama ya, hampir hampir sama dia. Hampir sama dengan kai dan lam kai, lamul juhud. Maka Allahu liyu'adzibal mu'minin ya. Hatta sampai, misalnya diterjemahkan sampai. Fa sababiyah au, ya, fa sababiyah au atau waw ma'iyah. Ya, fa sababiyah au waw ma'iyah. Nah, huruf-huruf yang Anda sebutkan tadi dari an, lan sampai waw itu tugasnya sama. Gara-gara huruf inilah fiil mudhari' setelahnya berharokat fathah atau difathahkan huruf terakhirnya. Jadi nawasib ini memang hanya masuk ke fiil mudhari' saja. Nggak ada di fiil madin, apalagi di fiil amr. Nggak boleh. Itu bukan wilayah nawasib ya. Nawasib ini hanya masuk ke fiil mudhari'. Kemudian jawazim. Huruf kedua yang hanya masuk pada fiil adalah jawazim. Jawazim. Wah, ini istilahnya banyak yang baru ya. Bagi teman-teman yang baru belajar. Pusing-pusing sedikit nggak apa-apa lah ya. Nah, ya, Anda menjelaskan apa yang sudah diberikan oleh ini ya, oleh Al-Azhar online ya. Ini kurikulum kita, maka kita jelaskan ini ya. Taib. Jawazim itu jamak jazim. Apa itu jawazim? Amil jazm. Gara-gara huruf inilah fi'il mudhari' setelahnya itu disukunkan. Nah, itu simpelnya.
Gara-gara huruf jawazim ini fiil mudhari' setelahnya disukunkan atau pengganti sukun. Nah, jawazim itu ada yang tugasnya untuk menjazmkan satu fiil mudhari' dan ada yang tugasnya menjazmkan atau mensukunkan dua fiil mudhari'. Kalau yang tugasnya hanya pada satu fiil mudhari' itu ada sekitar 4 huruf di sini. Lam, lamma, alam, alamma. Lam artinya tidak atau belum. Lamma sama artinya dengan lam. Lamma maknanya sama dengan lam. Alam, alam ini biasanya kita terjemahkan dengan bukankah. Ini memang apa sih namanya pertanyaan yang halus ya. Alam, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bukankah engkau apa namanya alam taro kaifa ya. Tidakkah engkau melihat ya? Atau belumkah engkau melihat? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu memperlakukan pasukan gajah. Ya, seperti itu. Alam mananya sama dengan alamma. Ya, bukankah atau tidakkah? Nah, kemudian jawazim yang masuk pada dua fiil mudhari', ya, dua fiil itu jazm dua fiil itu maksudnya adalah dia masuk ke dua fiil mudhari' atau dia menjazm mensukunkan dua fiil mudhari'. Nah, ini ada anaknya lagi nih. Jadi jawazim yang menjazmkan dua fiil mudhari' itu terbagi menjadi dua. Ada yang jawazimnya berupa isim dan ada yang jawazimnya berupa huruf. Apalagi ini Ustaz. Baik, pelan-pelan. Jawazim yang berupa isim itu namanya isim syarat. Namanya isim syarat. Apa saja isim syarat itu? Isim syaratnya ini man. Ya, man itu artinya siapapun, ya. Siapapun atau barang siapa juga bisa. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar, ia akan sukses. Kita perhatikan. Man ini jawazim. Betul jawazim dia. Karena tugasnya menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' yang dijazmkan olehnya ada dua. Yang pertama, yata'allam. Man yata'allam yanjah. Yata'allam itu fi'il mudhari' pertama yang dia jazmkan. Yanjah itu fi'il mudhari' kedua yang dia jazmkan. Siapa yang menjazmkan? Apa amil jazmnya? Man. Nah, man inilah jawazimnya atau amil jazmnya. Cuman dia isim syarat, ya. Isim syarat. Jadi amil jazmnya isim syarat. Kok isim syarat Ustaz? Karena man itu isim, bukan huruf. Makanya dia dinamakan isim syarat. Isim syarat itu adalah ya isim yang berupa syarat. Artinya apa? Nanti ada tim timbal balik ya, ada timbal balik atau akibat dari perbuatannya. Misalkan
Barang siapa yang makan, barang siapa yang makan. Nah, hasil makan nanti apa? Kenyang. Nah, itulah barang siapa ini tadi man dinamakan syarat. Karena apa? Karena ada fi'il syarat, ada kata kerjanya, dan ada hasilnya. Hasilnya itu nanti dinamakan dengan jawabu asyarat atau jawaban syarat. Man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar, ia akan sukses. Man ini kita katakan isim syarat. Kok isim syarat, Ustadz? Iya. Karena man itu nanti dia membutuhkan kata kerja dan membutuhkan jawaban dari syarat itu. Ya. Barang siapa yang belajar, nah hasil dari belajar ini apa? Sukses. Nah, sukses inilah jawaban dari belajar tadi, ya. Makanya ada nama fi'lu asyarat, ada namanya jawabu asyarat. Seperti itu, ya. Nah, yang menjazmkan itu tadi adalah isim man. Man itu isim, bukan fi'il, bukan huruf. Makanya dia dinamakan isim syarat. Ya, isim syarat, isim yang dimana dia membutuhkan atau menjazmkan fi'il syarat dan menjazmkan jawabu asyarat. Itu pertama. Isim syarat dia menjazmkan fi'il syarat dan menjazmkan jawabu asyarat. Dan juga bisa kita katakan isim syarat ini dia adalah membutuhkan jawaban dari syarat atau membutuhkan hasil dari pekerjaan syarat tadi, ya. Jadi seperti itu. Barang siapa yang belajar, dia akan sukses. Nah, kesuksesan ini didapatkan karena ada belajar. Ya, makanya yanjah tadi dia jawaban dari kesuksesan. Apa? Jawaban dari belajar. Ya, hasil dari belajar. Artinya apa? Kalau nggak belajar, nggak sukses, nggak naik kelas. Ya, jadi naik kelas itu didapatkan karena belajar. Kemudian ma apapun, mata kapanpun, ayyana bagaimanapun, ainama dimanapun, anna sama ya artinya. Anna itu bagaimanapun. Haitsuma ya, haitsuma, haitsuma itu dimanapun, kaifama bagaimanapun, ayun apapun. Nah, dari man, ma sampai ayun ini dia isim. Makanya dinamakan isim syarat. Kok bisa isim syarat, Ustaz? Karena membutuhkan fi'lu syarat dan jawabu asyarat. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Jawabu syarat itu ada hasil dari fi'lu asyarat. Kalau nggak ada fi'lu syaratnya, nggak mungkin ada jawabu asyarat. Man yata'allam yanjah. Kalau nggak yata'allam, kalau nggak belajar, nggak mungkin ada kesuksesan. Nggak mungkin ada kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas ada karena belajar. Kesuksesan ada karena belajar. Kemudian jawazim yang kedua yang sama-sama menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kalau yang pertama tadi kan jawazim yang menjazmkan dua fi'il mudhari' berupa isim syarat. Oke. Nah, yang kedua ini dia jawazim juga. Jawazim yang menjazm dua fi'il mudhari'. Tapi dia bukan isim syarat. Bukan berupa isim, tapi berupa huruf. Ya, bedanya apa? Kalau jawazim yang pertama tadi, jawazim yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu berupa isim. Itu yang pertama tadi. Kalau sekarang ini
dia masih sama-sama jawazim yang menjazam dua fi'il mudhari' tapi berupa huruf. Huruf. Apa itu? In dan izma. In dan izma. In itu jika ya. In itu jika. Kalau in ini harfun bittifaq ya. Dia huruf menurut kesepakatan ahli nahwu ya. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam At-Tuhfatu As-Saniyah, ada ini disebutkan oleh beliau. Kemudian izma ini huruf juga, tapi dia huruf harfun alal asah ya. Dia huruf menurut pendapat yang paling sahih. Izma. Izma itu artinya sama dengan in ya, sama dengan in. Jika. Wow, tinggal dikit lagi nih. Kemudian huruf ketiga yang hanya masuk pada fiil adalah huruf tanfis. Huruf tanfis. Apa itu huruf tanfis? Huruf yang mengandung makna masa depan. Huruf yang mengandung makna masa depan. Itu terbagi menjadi dua. Anaknya dua juga. Pertama asin. Yang kedua saufa. Meskipun ada yang membedakan asin itu berbeda dengan saufa. Ya. Kalau nggak salah ini istilahnya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Asin di sini namanya harfu tanfis. Kalau saufa namanya harfu taswif. Harfu taswif. Tapi nggak apa-apa karena sama-sama tanfis ya. Huruf tanfis di sini pertama asin, yang kedua saufa. Maknanya sama-sama akan ya. Maknanya akan. Cuman akannya beda. Kalau sin itu masa depannya dekat, kalau saufa masa depannya jauh. Sebagaimana yang Anda sampaikan semalam ya. Perbedaan antara asin dan saufa. Itu. Huruf ketiga yang hanya masuk pada fi'il. Jadi kapanpun teman-teman dapati sin dan saufa, dia pasti masuk ke fi'il. Nggak mungkin masuk ke isim. Misalkan sa Ahmadu. Apa? Sa mungkin yang diinginkan dari Ahmadu ini mungkin nama orang ya. Kemudian sa kolamun misalkan. Nggak boleh ya. Sa kitabun. Nggak boleh. Kok nggak boleh Ustadz? Karena sin dan saufa hanya masuk pada fi'il. Yaitu fi'il mudhari'. Nggak mungkin ada di fi'il madin, apalagi di fi'il amr. Jadi dia hanya melekat pada fi'il mudhari' saja. Ya. Kemudian huruf keempat yang hanya masuk pada fi'il yaitu qad. Qad. Kapanpun teman-teman dapati qad, pasti setelahnya itu fi'il. Kok bisa Ustadz? Karena qad hanya masuk pada fi'il. Gak mungkin melekat pada isim. Gak boleh kita katakan qad qalamun. Gak boleh. Dari segi makna juga kacau. Dari segi kaidah apalagi ya. Karena qad itu bisa bermakna litakid, bisa juga bermakna litakrib. Jadi seperti itu. Ya. Jadi selesai sudah pembahasan huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il. Pertama, huruf-huruf nawasib. Dia hanya masuk pada fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Kemudian huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il, jenis kedua adalah jawazim. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Kemudian huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il jenis ketiga adalah huruf tanfis. Huruf tanfis. Nggak mungkin dia masuk pada isim. Kemudian huruf yang hanya masuk pada fi'il jenis keempat adalah
qad, ya, qad. Imma dia bermakna litakid, imma dia bermakna litakrib, ya. Pokoknya qad hanya masuk pada fiil, ya, fiil. Bisa fiil madin, bisa fiil mudhari'. Kemudian, nah ini menarik yang ketiga. Tadi kan kita sudah bahas tuh huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Kemudian kita juga sudah membahas huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil. Nah, jenis yang ketiga ini dia bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Jadi dua fungsinya. Dia bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fiil. Huruf apa aja itu? Pertama huruf atof, ya, kata penghubung. Banyak nih hurufnya, luar biasa, ya. Sebenarnya masih banyak ya. Ini hanya disebutkan sebagian aja. Huruf atof, huruf atof itu banyak. Di antaranya waw, dan, fa, dan juga au, atau, am, atau, summa, kemudian hatta. Hatta bisa juga kita katakan, hatta itu juga bisa diterjemahkan sampai juga ya. Bisa diterjemahkan sampai juga, hatta, hatta atifah, ya. Bal, bahkan, la, tidak, lakin, tetapi, imma, ya, maupun, ya. Kemudian huruf kedua yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Apa itu? Hamzah, hamzah istifhamiyah. Ini yang tanda ini hamzah ya namanya ya. Hamzah istifhamiyah. Hamzah istifhamiyah. Artinya apakah? Artinya apakah? Kemudian hal. Hal itu maknanya apakah juga. Taib, kita lanjutkan. Ada huruf ketiga yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil, yaitu huruf tafsir. Huruf tafsir ini dia didatangkan untuk memberikan penjelasan atau memberikan penafsiran, yaitu ai, ya, ai. Misalkan eh, as-sorfu ai ilmun na'rifu minhu taghyir al-kalimah. Nah, ai di sini maknanya adalah ya, yaitu, ai artinya yaitu atau adalah.
Dia didatangkan untuk menjelaskan atau menafsirkan atau memberikan penjelasan tentang suatu definisi. Biasanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ikhwah. Alhamdulillah kita sudah membahas huruf ya. Jadi inti pembahasan malam hari ini adalah huruf. Cuman huruf yang bagaimana? Apakah huruf ini hanya masuk ke isim, hanya masuk ke fiil, atau bisa masuk isim, masuk ke fiil? Itu inti pembahasan malam hari ini. Kita ulang lagi. Huruf yang hanya masuk pada isim ya, itu seperti huruf jar. Huruf yang kedua huruf istisna, huruf nawasikh, huruf nida. Kemudian huruf yang hanya masuk pada fiil yaitu huruf nawasib, huruf jawazib, huruf at-tanfis dan qad. Jadi keempat huruf ini hanya kita temukan di fiil saja, nggak ada di isim. Nggak ada di isim. Kemudian jenis yang ketiga ini dia fleksibel, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Anda berikan contoh ya. Misalkan huruf-huruf yang masuk ke isim dan bisa juga masuk ke fiil. Contohnya ini hal. Hal bisa masuk pada isim. Contohnya, hal Muhammadun talib. Hal Muhammadun talib. Apakah Muhammad seorang siswa? Hal Muhammadun talibun. Muhammadun isim. Kok bisa isim Ustadz? Ada tanwin. Itu tandanya. Hal bisa masuk pada isim. Muhammadun isim. Betul berarti dia bisa masuk pada isim. Dan hal bisa masuk pada fiil juga. Contohnya apa? Contoh. Hal dahaba Muhammadun ilal fasal. Hal dahaba Muhammadun ilal fasal. Hal dahaba Muhammadun. Dahaba isim, fiil atau huruf? Fiil. Fiil. Makanya hal bisa juga masuk ke fiil. Mana fiilnya Ustadz? Dahaba. Hal dahaba Muhammadun ilal fasal. Dahaba di sini fiil. Ya. Hal Muhammadun talibun. Hal masuk pada isim. Hal dahaba Muhammadun ilal fasal. Di sini halnya masuk pada fiil. Jadi seperti itu ikhwah. Selesai sudah pembahasan kita. Ana ingin bertanya. Tafadhol. Dafa Mahardika. Dafa Mahardika hadir. Ustaz Dafa Mahardika. Dafa Mahardika hadir. Baik. Nah, kemudian Muhammad Taifur Rahman. 3 pertanyaan aja. Nah, hadir Ustaz, hadir. Sebutkan huruf-huruf yang hanya masuk pada isim Ustaz. Ada 4 kan? Oh, ini. Eh, huruf jar, huruf istisna. Satu lagi huruf nawasikh, Satu lagi. huruf nida. Tidak. Mumtaz. Ini.
Barakallahu fikum. Syukran. Muhammad Tarim, tafadhal. Ya Ustaz, Nah, Ustaz, sebutkan huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il. pintar. Mm-mm. Pada fi'il ada 4. Iya. Nawasib, huruf-huruf yang menasabkan seperti an, lani, dan kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa, au, dan wau, dan jawazim. Mm-mm. Jawazim satu yang menjazamkan satu fi'il seperti lam, lamma, alam, dan alama. Yang menjazamkan 2 fi'il hurufnya itu in dan idma. Terus yang ketiga itu adalah tanfis, sin dan sofa, yang bermakna akan. Kemudian kot. Nah, mumtaz, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Mona, tafadhali, huruf yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Tafadhali. Atau Mm-mm. istifham tafsir Ustaz. Istifham. Istifham ya. Tafsir ya. Dan tafsir. Huruful ataf, huruful istifham, dan huruf tafsir. Masya Allah, mumtazah, barakallahu fiq. Bentar. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari pertanyaan kawan antum sebelumnya ya. Ada pertanyaan ini. Ustaz, oh, Ana mau bertanya dulu Ustaz. Boleh? Tafadhali. Itu kan ketentuan huruf isim, fiil, yang masuk ke isim dan fiil. Nah, itu semua tuh memang udah ketentuannya atau ada ciri khas atau apanya syarat-syaratnya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi langsung bisa masuk ke fiil dan langsung bisa masuk ke isim. Iya, jadi dia langsung bisa masuk ke kata tersebut. Misalkan huruf yang hanya masuk pada isim, ya. Seperti huruf jar. Minal baiti. Nah, ini kaidah ya, kaidah. Kapanpun huruf jar masuk ke suatu kata, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Kenapa? Huruf jar hanya masuk pada isim. Seperti itu. Ya. Jadi harus kita ketahui dulu huruf-hurufnya ini hanya masuk pada isim, hanya masuk pada fiil atau bisa keduanya. Ya, itu harus yang kita ketahui dulu. Jadi seperti itu Ustazah. Jadi kaidah itu. Ya, kaidah untuk menentukan apakah kata setelahnya itu isim, fiil. Ya. Berarti harus paham maknanya dulu gitu, Ustaz. Atau misalnya setiap kali kita ketemu min itu udah pasti isim kayak gitu. Iya. Kapanpun kita dapati huruf jar, setelahnya pasti isim. Jadi nggak harus tahu maknanya sih Bu. Jadi kita harus tahu jenis-jenis hurufnya. Ya, kita hafalkan jenis-jenis hurufnya. Dia ini masuk ke isim, fiil, atau isim dan fiil sekaligus. Nah, itu dia. Yang ketiga itu nawasih apa nawasib, Ustaz? Aina. Yang masuk ke isim itu. Nawasih apa nawasib? Masuk kemana? Ke fiil ya? Yang ke isim. Yang ketiga itu kan ada. Nawasikh, nawasikh. Nasikh. Mana asalnya apa, Ustaz? Nawasih. Nasikhun. Jamak. Menghapus. Gimana, Ustaz? Nasakhoyan sakhu. Isim fa'ilnya nasikh. Jamaknya nawasikh. Maksudnya nawasih apa, Ustaz?
Nawasikh itu membatalkan atau menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Syukran, Ustaz. Afwan. Nah, Ustaz, afwan, mau tanya Ustaz. tafadhal, Ustaz. Contoh untuk jawazim huruf syarat in atau izma apa Ustaz? Contohnya? In atau idma. Iya, salah satunya aja. In tata'allam tanjah. In tata'allam Oh, tanjah. Jika kamu belajar, kamu akan sukses. Nah, in tata'allam saja. Oh, seperti yang man tadi Ustaz ya? iya, Oh, oke. Syukran Ustaz. afwan. Cuman bedanya in di sini huruf ya. Harfu syartin, bukan isim. Kalau man tadi ismu syartin, isim syarat. Itu Oh, bedanya. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Mau tanya Ustaz. Bentar. Ana ingin menjawab ini yang ada di Akila ya. Akila Zerlinda ya. Masalah fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Baik. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatrun Nada, ya. Ini ba'du di sini kita berbicara tentang mudhof ilaihnya yang ditakdir, yang disembunyikan atau diniati ada. Sebetulnya di situ ada mudhofun ilaih. Dia mudhofun ilaihnya itu diniati ada. Tapi memang tidak ditulis di situ, tapi diniati ada mudhofun ilaihnya. Nah, karena mudhofun ilaihnya ini diniati ada tapi tidak tertulis di situ, maka ba'dunya dia mabniun ala ad-dhammi. Dia jadi mabniun ala ad-dhammi. Tapi ba'du di sini apakah dia sebagai isim majrur? Ya, isim majrur. Hanya saja ketika mudhofun ilaihnya diniati ada, maka dia jadi mabniun ala ad-dhammi fi mahalli jar. Bisa dipahami Ustazah Akila? Nah, Ustaz, jadi dia tetap domah karena nggak ada mudhof ilaihnya. Nah, dia diniati ada mudhofun ilaihnya. Diniati saja. Berarti harus paham maknanya ya, Tat? Harus paham kaidahnya sih, Bu. Itu ada di kitabnya Ibnu Hisham di Syarh Qatrun Nada. Jadi ada 4 keadaan mudhofun ilaih pada hal ini. Kenapa dia qablu, kenapa dia ba'du, padahal sebelumnya ada min. Nah, kalau kita sertakan, kalau kita tampakkan mudhofun ilaihnya, maka jadi min ba'dihim. Misalkan min ba'dihim. Baru kelihatan ba'di di sini dia sebagai isim majrur dari min. Nah, karena kita hilangkan himnya, maka dia jadi mabniun ala ad-dhammi fi mahalli jar. Karena mudhofun ilaih diniati ada. Dia adanya diniat saja, tapi tidak tersirat. Diniati ada itu berarti maksudnya karena memang berdasarkan dari artinya itu kan mim ba'du hatta itu kan yang disebutkan sebagai di ba'dunya itu si dianya itu kan, Tat. Tapi dia tidak tertulis di dalam ayatnya. Gitu bukan, Tat? Maksudnya. Dia itu sebenarnya kalau kita terjemahkan ya, memang ini harus merujuk ke tafsir juga ya. Jadi kalau kita terjemahkan itu lengkap dengan mudhofun ilaihnya. Jadi kita harus merujuk ke tafsirnya juga, Bu. Dalam hal ini. Jadi kalau kita terjemahkan min ba'du terjemah harfiah itu agak bingung. Memang harus merujuk ke tafsir atau tafsir yang memang di situ ada dijelaskan tentang i'rabnya. Biasanya ada di situ. Baru kita pahami di sini maksudnya adalah min ba'dihim misalkan seperti itu. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, ya.
pembahasan ini dipelajari untuk level kedua ya. Bagi teman-teman yang sudah khotam matan ajrumiyah beserta syarahnya. Setelah itu baru masuk ke kotur nada, ke matan kotur nada. Ya, jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang belum mempelajari matan ajrumiyah misalkan ya, ini emang agak membingungkan teman-teman ya sekalian. Karena pembahasannya ada di kitab kotur nada. Tapi intinya seperti itu, Bu. Barakallahu fikum. Iya, tanya Ustaz. Nah, Ustaz tadi matur harokat dan fatkah dan pengganti fatkah. Yang pengganti fatkah atau pengganti sukun itu seperti apa, Ustaz? Toib. Jadi kalau kita berbicara tentang harokat ya, tentang i'rab, nih ya, tentang perubahan, ada yang namanya harokat asliyah, ada yang namanya harokat ghairu asliyah ya, atau kita namakan dengan harokat asli dan harokat pengganti ya. Misalkan untuk tanda rofa, nah, ini yang nasabnya aja ya, di nasab dengan fathah. Misalkan untuk tanda nasab asal ya, tanda asal itu, tanda nasab asal itu fathah. Penggantinya apa? Penggantinya kalau di pembahasan ini ya bisa dengan hasfu an-nun ya. Bisa dengan hasfu an-nun, dengan penghilangan an-nun. Kemudian apa namanya, untuk bisa juga dengan hasfu. Kalau untuk jawazim ya, sekarang kita masuk jawazim. Untuk pengganti sukun bisa dengan hasfu harfil illah, dengan penghilangan huruf illah. Bisa juga dengan hasfu an-nun, dengan menghilangkan an-nun. Ya. Ya, jadi pengganti fathah kan kita berbicara tentang fiil ya. Kalau di fiil pengganti fathah itu selain fathah bisa dengan hasfu an-nun ya, dengan penghilangan an-nun. Contohnya itu at-tullabu lan yadhabu ya. At-tulabu. At-tullabu lan yadhabu. Asalnya yadhabuna, karena kemasukan lan jadi nunnya dibuang. Iya. Dan ini posisinya dia keadaannya nasab ya, fi halati an-nasab. Jadi fi'il mudhari'nya dinasab dengan tanda nasab cabang. Apa tanda nasab cabang di sini? Hasfu an-nun ya, dengan pembuangan an-nun. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Baik, Uridu Ustaz. soal Tafadhol. Ustaz, ini di khusus isim maupun fiil untuk huruf ropanya ada nggak Ustaz? Untuk ropa kan ini ada nasab dan jazam kalau untuk di fiil. Ini ropanya ada nggak Ustaz? Hurufnya yang ropa gitu. Gimana Pak? Bisa Kan ini kan untuk hanya untuk huruf nasab dan jazm aja ya Ustadz. Untuk tanda rofa hurufnya ada nggak Ustadz? Untuk rofa Tanda rofa di yang, huruf. yang domah gitu Ustadz. Yang di akhir kalimat tuh domah itu. Oh, tanda rofa domah. Ya, ya. Contohnya. Maksudnya di fiil ini ada nggak hurufnya Ustadz? Atau di isim yang rofa gitu ya. Contohnya Ustadz.
huruf yang rofa gitu. Kayak nasab kan ada tadi apa tuh? Eh, an ya. Hmm. Ya kalau yang rofa ada nggak Ustaz Oh, hurufnya gitu? mungkin pertanyaan Hurufnya. eh, Ustadz Dede ini maksudnya amil rofaknya ya. Ya betul, Oh, betul baik. Ustaz. Maksudnya itu. Amil rofa, amil rofa di sini ya. Jadi bisa kita katakan gimana jelasinnya? Eh, Gini, amil rofa, amil rofa itu dia maknawi, ya. Amil rofa itu maknawi. Apa itu amil rofa maknawi? Ya, amil rofa, amil yang amil rofa maknawi aja. Misalkan ini, misalkan yang ada di eh, jumlah fi'liyah misalkan. Zahaba Muhammadun, ya. Dan misalkan gini, amil rofa ya, amil rofa itu misalkan untuk eh, karena amil rofa itu banyak Pak ya. Misalkan yang amil rofa al-labzi ya. Misalkan zahaba Muhammadun. Muhammadun. Kok Muhammadun di sini dia di rofa dengan doma. Kenapa? Karena dia didahului oleh amil. Apa amilnya? Fi'il zahaba. Gara-gara zahaba inilah harokat Muhammadunnya berharokat doma. Ya. Tapi masing-masing di jumlah fi'liyah maupun di jumlah ismiyah itu amilnya beda, Pak. Jadi kita harus tahu ini jenis amilnya apa. Kalau di fi'il mudhari' misalkan yadhabu Muhammadun. Ya, yadhabu di sini kan fi'il mudhari'nya marfu, dirofa dengan dhamma. Apa amil yang merofaknya? Nah, itu ulama nahwu khilaf ya. Tapi pendapat yang masyhur itu amil amil rofaknya itu maknawi yaitu at-tajarrud. Ya ini pembahasan lain Pak yang mungkin agak jauh. Ya ala kulli hal amil rofaknya itu nanti disesuaikan dengan konteksnya. Berbeda dengan nawasib. Kalau nawasib kan ada hurufnya. Kalau jawazim ada hurufnya. Tapi kalau amil rofa harus kita tahu dulu jenis konteksnya. Karena nanti ada amil rofa lafzi ya berupa fiil, ada juga berupa amil rofa maknawi berupa at-tajarrud yang amil rofa maknawi pada fiil mudhari' dan ada juga amil rofa maknawi ibtida untuk amil yang beramal pada mubtada. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi amil rofa ini harus kita tahu dulu konteksnya seperti apa. Nah, Ustaz, syukron. Afwan. Kayan suruh laka ila sholah. Iya, betul. Ya. Kai, ya kalau kita mengambil pendapat Kufiyun, ulama Kufah, iya, kai di sini dia menjadi amil nasab untuk fiil mudhari' yang suruh. Tapi menurut mazhab Basrah, ya, amil yang beramal pada yang suruh ini bukan kai, tapi an. Tapi itu materi lain. Ya, ala kulli hal. Betul di sini ya, hasbun nun ya. Jadi yang suruh dia fiil mudhari'nya mansub bi hasfi an-nun. Apaan Pak? Ini tanda-tanda mu'rab fiil. Semoga membantu. Baik. Kurang lebih seperti itu, ikhwah. Sudah habis waktunya ya. Anda cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan pada malam berikutnya. Eh, Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan Amin. semuanya. Amin. Ya Allah berikan taufik
untuk Amin. bisa memahami pelajaran ya. Amin. Ya, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amin. 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 Besok Kita kita libur, Ustaz. Nah, Besok malam besok kan Lebaran itu, Ustaz. Nggak libur. Ya, kalau dari pusatnya sih nggak libur Pak ya, tapi bisa kita kita ganti ke lain hari insya Allah. ya hari Sabtu atau Ahad ya. Ya kalau nggak malam pagi lah. Oh, jangan. Kalau malam-malam mungkin lagi pada nyate nanti kan, seperti itu. Nonton timnas, Ustaz. Nah, baik. Nanti kita obrolkan lagi di grup. Nah, Ya. subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Ustaz. Ila liqa. Ila liqa.